Hai Sobat Komsos Papin, kemajuan teknologi komunikasi sosial saat ini berkembang begitu pesat alias cepat. Siapapun tahu itu, di balik kemajuan itu tentu ada dampaknya, dampak positif maupun dampak negatif. Lantas pertanyaan kita, bagaimanakah sikap gereja? Nah, pertanyaan ini begitu menarik. Mengapa? Sebab dalam gereja ada dekrit yang diberi nama Intermirifika. Dekrit ini menyambut baik perkembangan teknologi komunikasi. Intermirifika diterbitkan gereja pada tanggal 4 Desember 1963. Ada hal penting yang terbaca dari dekrit itu. Gereja sangat menyadari bahwa perkembangan teknologi komunikasi sosial itu tidak lain adalah bukti nyata dari kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia, kata dekrit itu, merupakan anugerah Allah yang harus ditumbuh kembangkan. Sebagai warga kolonial, milenial, Gen Z, maupun juga strawberry, perkembangan teknologi komunikasi tersebut bagaikan sebuah mujizat untuk zaman now. Maka patut disyukuri. Mengapa harus disyukuri nih? Karena kemajuan itu membuka peluang-peluang baru nih. Contohnya, kita begitu gampang menyalurkan dan memviralkan berbagai macam informasi, berita, gagasan, nilai-nilai, pedoman-pedoman, dan semuanya itu sangat penting bagi perkembangan hidup manusia. Dan ternyata teknologi komunikasi sosial itu juga menjangkau dan menggerakkan bukan hanya orang perorangan, tapi juga massa atau yang sering kita dengar khalayak. Gereja sadar betul nih bahwa perkembangan teknologi komunikasi itu jika digunakan secara tepat, baik dan benar, maka akan memberikan manfaat luar biasa bagi semua umat manusia. Sebab dapat membantu manusia untuk mengembangkan budi, menyegarkan hati, serta menggerakkan kehendak manusia untuk mewujudkan dirinya. Hanya saja nih, gereja juga paham bahwa perkembangan teknologi media bisa disalahgunakan manusia, sehingga menimbulkan kehancuran, bahkan boleh dikatakan terjadi kebinasaan manusia itu sendiri. Waduh, kalau begitu apa yang dilakukan oleh gereja untuk mewujudkan sikap tersebut? Nah, ini ada dua hal penting. Simak baik-baik ya, apa saja yang menjadi ajakan gereja. Ajakan pertama, gereja mendorong umat pada umumnya dan pegiat Komsos pada khususnya untuk menggandeng semua orang, maksudnya berkolaborasi dengan semua orang, terutama berkolaborasi dengan para ahli dalam bidang teknologi komunikasi secara umum, juga khususnya para ahli dalam bidang teknologi komunikasi sosial atau Komsos. Tujuannya adalah apa? Untuk mengembangkan kecerdasan manusia guna membuka peluang-peluang baru. Dan tidak hanya itu dong, karena kolaborasi gereja itu juga bermaksud menciptakan media komunikasi yang semakin berdaya guna demi menumbuh kembangkan komunikasi manusia yang semakin manusiawi. Dan ajakan kedua adalah gereja mengingatkan akan adanya dampak negatif. Gereja terus menganimasi dan mewanti-wanti umatnya agar menyadari dan tetap waspada terhadap dampak buruk dari penyalahgunaan media komunikasi zaman now. Mungkin saja sobat-sobat Komsos bertanya-tanya nih, apa sih upaya konkret yang dilakukan oleh gereja? Ini jawabannya. Sobat-sobat pasti tahu nih, gereja Keuskupan kita, Keuskupan Pangkal Pinang, mempunyai komisi-komisi
Salah satu komisi di antara banyak komisi itu, ada satu komisi nih yang menangani bidang komunikasi sosial. Komisi ini komisi khusus ya, namanya Komisi Komsos. Nah, sampai di sini tunggu dulu ya. Komisi Komsos itu apa? Bukan komisi sosial loh, tetapi komisi komunikasi sosial. Melalui Komisi Komsos, gereja melibatkan diri dalam bidang pastoral komunikasi sosial. Lantas, apa tugas khusus Komisi Komsos itu? Tugas khususnya itu melibatkan penggunaan teknologi komunikasi dan media massa. Sebagai apa? Sebagai sarana pewartaan iman kepada umat dan masyarakat. Jadi, Komisi Komsos berfokus pada komunikasi yang mendukung pelayanan gereja dan penyebaran pesan iman melalui teknologi komunikasi, juga melalui media massa. Bahasa sederhananya, Komisi Komsos Kuskupan adalah corong atau tim medianya Kuskupan. Dan tentu saja narasumber utamanya adalah Bapak Uskup kita. Dan sekarang kita memasuki bagian yang terhitung penting. Karena pertanyaan yang muncul adalah apa yang dilakukan secara konkret oleh Komisi Komsos Kuskupan Pangkal Pinang atau yang populer dikenal dengan Komsos Papin. Komsos Pangkal Pinang sebenarnya adalah perpanjangan tangan gereja lokal seperti yang disebutkan di atas ya. Dia perpanjangan tangan gereja partikular, dalam hal ini Kuskupan Pangkal Pinang. Dan sobat pasti tahu nih, Kuskupan kita ini unik karena memiliki wilayah yang terdiri dari pulau-pulau. Maka Komisi Komsos Kuskupan Pangkal Pinang juga menetapkan visi dan misi, juga spiritualitas yang harus diwujudkan. Dan itu bersumberkan dari visi, misi, dan spiritualitas Kuskupan Pangkal Pinang. Sebagaimana moto Bapak Uskup kita, hendaklah pulau-pulau bersukacita, maka Komisi Komsos Kuskupan Pangkal Pinang juga menetapkan visi seperti berikut. Komisi Komsos Kuskupan Pangkal Pinang unggul dalam pewartaan berbasis teknologi informasi agar pulau-pulau bersukacita membangun gereja partisipatif sinodal. Itu visinya. Yang berikut misinya, memberdayakan dan mengkoordinasi anggota komisi dalam arti Komisi Komsos dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, mewartakan nilai-nilai Injili dan nilai-nilai Pancasila melalui majalah Berkat, media audiovisual, juga media komunikasi sosial lainnya. Dan ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul sebagai basis pewartaan. Dan keempat, mengabarkan sukacita. Dan terakhir, kelima, mengambil bagian dalam membangun gereja partisipatif sinodal. Ya, luar biasa ya, Pancasila mempunyai 5 sila, kita punya misi, Komsos Papin pun mempunyai 5 misi. Dan terakhir, spiritualitas, kita tetap berpatokan pada spiritualitas keuskupan, yaitu kemuritan dan hamba Allah. Ya, teman-teman, itulah sekitar info berupa katekese singkat tentang Komisi Komunikasi Sosial atau Komsos Kuskupan Pangkal Pinang. Salam komunio. Tuhan memberkati kita semua.